Hi, welcome to Neo Possible, the new podcast powered by Neo Coffee. Tempatnya generation, generasi yang berani beda dan berani jalan hidup sesuai cara gue. Gue Kristo yang akan nemenin kalian di sini buat seru-seruan, bahas hal yang lagi happening, soal passion, hobi, karir, dan banyak hal seru lainnya. Yang pasti bareng mereka yang bisa menginspirasi dan mengeksplor bakat dan minat kalian. Yang pasti segala hal bisa jadi possible buat generation yang berani jalanin hidup sesuai caranya masing-masing alias dengan jalanin cara gue. Nah, di podcast perdana, this is the first podcast ever. Di kali ini kita kedatangan tamu yang kalau kalian pecinta Korea, K-drama, ataupun K-pop group, pokoknya yang berhubungan K-pop ya, Korean ya. Pasti tahu lah ini siapa, karena beliau ini adalah orang yang gimana ya, kalau bikin video MV cover dance gitu bareng teman-temannya tuh mirip banget sama MV aslinya. Kayak kalau ngeliat sekilas tuh dikira, oh ini gue lagi nonton yang asli, oh bukan ternyata gitu, kayak agak shock sedikit, ada shock factornya gitu. Nah, semirip apa sih dia? Jadi kalau bisa gue impersonate gitu kayak turu, gimana sih? Gini, turu, nah gue versi koplonya sih, tapi ya kalau mau yang asli jangan sama gue ya, kurang mirip. Tapi kalau mau yang mirip banget nih, langsung aja kita welcome to Neo Possible, Natya Shena. Halo. Halo. Hi Natya, how are you? Good, how are you? I'm great. Ini kita nyapa ala-ala Korea dulu. Oh gimana tuh? 안녕하세요. Annyeonghaseyo. Natya입니다. Apa? Kristo입니다 berarti. Imida. 입니다. Kristo Imida. 만나서 반갑습니다. Eyo. Ya dia, nice to meet you gitu. Oh gitu. Arigato. Arigato. Apa 감사합니다. 감사합니다. 첫 포그세요. Date. Enggak. Sorry. Langsung jago Langsung ya. jago tiba-tiba. Gatel kalau gue langsung kayak aduh. Oke, Natya, thank you loh udah mau main ke podcast kita nih. Thanks for having me. Nah, aku tuh penasaran banget karena you're very popular with all the Korean stuff, you know, the K-pop and then the K-drama and then the, you know, everything K-pop gitu. Nah, aku pengen tahu kenapa bisa mirip banget gitu. Apa sama kalau bikin dance cover MV gitu tuh gimana sih? Sebenarnya kalau bisa dibilang kayak popular sama K-pop enggak, karena K-popnya sendiri udah popular segitu populernya kan sekarang kan. Betul. Cuman kebetulan aku suka banget sama K-pop dari dulu. Bahkan sebelum K-pop happening dari 2010. 2010? Dari 2010. Wow, that's gitu. cool. Jadi kayak udah lama banget. Terus sekarang ya you know K-Wave is even bigger. K-Wave tuh apa K-Wave? K-Wave tuh iya Crystal Wave ya? Crystal Wave. Crystal Wave bisa ya. K-Wave tuh sorry. Termasuk semuanya K-pop, K-drama, K-food. K-food. Jadi K-Wave, gelombang Korea, Korean Wave. Korean Wave itu sedang merajalela di Indonesia gitu ya. Exactly. Jadi kayak ya makanya kebetulan makin kayak itu Natya itu yang suka Korea, kalau ada apa-apa yang Korea kita tanya Natya aja misalnya kayak gitu. Karena kebetulan aku udah suka dari dulu kan, jadi orang-orang kayak tahu gitu. Itu gimana bisa prepare-nya senet itu kalau kamu bilang tadi sampai 3 hari syuting? Iya. And then apakah karena kamu K-popers garis keras atau maybe I don't know. Kalau ngomongin garis keras jadi ini deh inget yang kayak yang lagi rame tapi nggak usah kita bahas. Kalau udah garis keras tuh kesannya kayak fanatik gitu ya. Iya bener, iya agak-agak sih. Enggak, sebenarnya kalau aku fanatik enggak, cuman aku memang mencintai karyanya. Oke. Kalau fanatik tuh kesannya tuh kayak buta ya, Betul. lebih ke buta without any reason dan segala macem gitu. Maksudnya suka-suka aja. Kalau aku emang suka karena menurut aku itu sebuah karya K-pop sekarang sama idol-idol mereka itu karya yang patut diapresiasi. Effort mereka segitunya, the quality tuh kayak bener-bener kayak wah gitu, bikin kita kayak kapan ya kita bisa kayak gitu, kita jadi termotivasi, terinspirasi kayak gitu. Kalau dibilang garis keras mungkin enggak, tapi aku sangat mengagumi karyanya to the point that aku dapat inspirasi banyak dari mereka kayak gitu. Nah, kamu kan tadi ngomongin soal yang syuting sampai 3 hari. Nah, aku penasaran ini kan kamu tadi make up, baju, gerakan itu semua sampai mirip semua gitu kan. Iya. Nah, itu tuh kamu preparation untuk satu MV itu berapa lama? Kira-kira aja. 2 minggu sampai sebulan ya. 2 minggu sampai sebulan? Sampai sebulan. Untuk one MV? Untuk one MV yang benar-benar kita niatin ya, let's say Iya. belum kita latihan dulu koreonya. Iya.
kita latihan gerakan, terus kita meeting, bikin cari orang yang bisa bikin outfit dan segala macam sampai bener-bener mirip. Itu juga outfitnya nggak 1-2 doang loh, bisa Iya, 4 pasti sampai dong. 6 kali ganti kostum kan. Bener, satu MV itu kan, soalnya kalau gue nonton di YouTube gitu ya, apa MV Korea itu kan satu video tapi ganti-ganti kostum Ganti gitu. set, ganti kostumnya banyak banget kan. Itu lu nyarinya bagaimana gitu. Makanya kalau udah ngerjain itu tuh bahkan kita sampai ngorbanin Nyita banyak waktu hal. juga ya. Iya, Iya sih, ngorbanin kayak pasti. hal yang lagi kita kerjain dan kita spend a lot of money juga. Nah, gue udah sediain Neo Coffee dengan 3 varian rasa berbeda. Ini cocok banget buat nemenin Generation sambil nonton drakor favorit mungkin. Ada acara-acara drakor yang terbaru. Kamu suka nonton drakor juga kah? Suka. Nah, itu tuh pas banget. Minum Neo Coffee sambil nonton. Nah, kali ini gue mau buat ini. Oke. Buat Natia. Yang Jadi mana? special. Kan ada banyak tuh katanya Betul. rasa-rasanya enak-enak semua. Enak-enak semua, Which bener. one? I am going to make Neo Coffee Caramel Macchiato. Oh, I love caramel macchiato. Oh, really? Oh, iya. Nah, pas banget nih. Ini paduan rasa dan aroma kuat dari biji kopi hitam, terus sensasi creamy susu, dan dengan karamel yang legit. Pokoknya nagih banget nih, asli. Nah, yang bikin spesial lagi, gue akan sajin dalam keadaan dingin. Untuk cold. Kalau bahasa Koreanya apa? Ada nggak? Apa ya? Cold. Cold. Cold? Cold, ya. Enggak ya, cold. Iya, cold. Cold. Ice. 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 Ini gue sedang membuat caramel macchiato, ice caramel macchiato ala Cristo. Jadi first thing first, kita buka dulu Neo Coffee Macchiato. Ini bisa dilihat ya pemirsa sekalian. Sama baju lo. Mana? Oh, di sini. Iya, bener lagi. Cocok banget emang. Sehati aku sama Neo Coffee. Lagi yuk Neo Coffee yuk. Bisa yuk. Besok jadi BA bareng sama Natia gitu. Amin. Deng, Neo Coffee. Nah, kita berdua gitu, Neo Coffee. Bikin kamu. Kita taruh sini ya kan. Kalau ngomong Koreanya, caramel macchiato hana 주세요. Tuh, Neo Coffee tuh. Kurang apa lagi tuh barusan? Coba lagi. caramel macchiato hana 주세요. Neo Coffee di hati Uslat. Nah, itu kan langsung. Udah tuh langsung jadikan barusan. Yuk, bisa yuk. Nah, kita kasih air panas sedikit Natia supaya dia tidak menggumpal ya. betul, larut. Baru habis itu kita kasih es. Oke, Kita udah prepare loh, aduk-aduk. sampai prepare es batu loh. Jadi ini yang dingin ya? Ini yang ice. cold. Ice. Kamu lebih suka kopi panas atau kopi dingin by the way? Aku suka dua-duanya, tergantung occasion-nya. Jadi kalau pagi-pagi tuh suka panas, tapi kalau siang-siang lagi panas-panas suka yang dingin. Kalau aku apa aja yang penting kopinya Neo Coffee sih. Bagus! bagus banget itu. Mau panas mau dingin enak. Iya. Tapi yang nggak tahu sih kalau ini dibuatin kamu masih enak nggak ya? Harus masih enak ya. Neo Coffee kan tuh enak di ya? tangan siapapun pasti enak. Oh wow. Karena formulanya udah pas, jadi sampai orang nggak bisa bikin minuman pun tiba-tiba bisa jadi enak. Neo Coffee. Bisa sih, yuk. Bisa, sekarang bisa. kita tambahin es batu. Es batu. Oh, Natia oke. suka es batunya ada berapa nih? Angka kesukaan deh, angka kesukaan. 7. 1, 2, 3, 4, Iya, 5. itu. Iya. Beneran dong 7. Kita tambahin 2 lagi. Ini lo sesuai request ya nanti. Sesuai request. Orang yang lo bikinin maunya berapa? Betul. Gue suka 3 ya, tambahin 3. Aku sebenarnya suka 3, tapi masa es batunya 3? Kamu suka 3 juga? Iya, karena tanggal lahir aku tanggal 3. Jangan-jangan kita cocok. Oh. Jadi BA Neo Coffee. Teng. Nah, ini udah dikasih es batu. Baru kita tambahin air sedikit, ya kan. Cukup biar dia tetap kental gitu. Oke. And then we aduk-aduk lagi. Tuh, kelihatannya sih sudah mantap ya ini. Tapi gue mau tambahin nih, karena ini kopi ala Cristo ya. Oke. Kalau ditambahin susu. Wah. Cukup, Udah mulai kecium loh bau-baunya. Oh sih. Bau-baunya menggoda banget. Itu bau baju gue belum dicuci sih. Salah. Tapi kalau bau yang ini, wah itu baru brother. Waduh, ini kita kasih di pinggir gelas gitu nih. Oh wow, udah ala-ala barista ya, jago. Wah kebanyakan ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi ini guys, gue mau ngasih lihat buat kalian yang nggak bisa masak kayak gua, itu bisa diakalin. Caranya apa? Tambahin susunya dikit lagi. Iya, kita tambahin dikit lagi ya kan, gini.
Jadi buat kalian yang tidak bertalenta dalam berbarista, bisa tetap bikin. Jangan lupa itu buat aku ya. Benar sih, ada benarnya. Tapi tenang aja Natia. Oke. Kalau sampai nggak enak, nggak mungkin. Nggak mungkin. Betul. Karena ini kopinya pakai apa? Neo Coffee. Benar, bagus terus, bagus terus. Oke, sekarang kita shake ya. Saya agak takut. Oh, tidak bisa di shake, atasnya bolong. Kalau kita gini, aduk-aduk. Oh wow. Tuh lihat, warnanya perlahan berubah ya. Jadi ada corak-coraknya gitu. Benar, nih. ini adalah Van Gogh. Wow, keren tuh. Oh, Van Gogh Macchiato. Van Gogh Caramel Cristo, Macchiato Van ala Gogh. Cristo. Nah, Macchiato. boleh dicoba, silahkan. Aku udah bikin tadi duluan. Jadi ini buatku dan ini buat Natia. Natia mau pakai tutupnya atau nggak mau Nggak pakai? usah, gini aja. Oke, Kita aku cheers juga nggak dulu. pakai. Cheers. Cheers to Neo Coffee. Cheers. Buatan Cristo ya. Jangan Enak, fake enak. dong, Enggak, jangan fake. enggak. Beneran nih. Emang gue kelihatan fake? Nggak takutnya, kan saya takut. Gimana rasanya Neo Coffee Caramel Macchiato? Sebagai pecinta caramel macchiato ini enak sih. Oh really? Nah itu makanya. Karena lu kan pencinta caramel macchiato, but like you need some short time to make it, right? Kayak lu butuh waktu yang cepet. Nah ini enaknya tuh caramel macchiatonya Neo Coffee tuh, ya udah lu tinggal seduh, kasih es dikit, cabut, minum di jalan juga bisa. Gue nggak bisa berhenti minum. Oh my god, habis ini gue bikin Seger. cafe, tapi cafe cuma ngejual Neo Coffee. Mantap. Enak ya, enak dong. Wah, aduh. Segar. Terus apa ya? Tuh? Ada rasa apa tuh? Light, tapi rasanya nampol. Waduh. Itu yang aku suka. Bagus banget. Iya kan? Bagus banget. Yang caramel macchiato ini jujur enak, tapi aku lebih suka yang Neo Coffee yang tiramisu. Tiramisu, aku juga suka. Aduh, pas banget nih. Karena Neo Coffee selain punya varian rasa caramel macchiato yang enak banget. Kamu kan ngomongin soal tiramisu tadi. Dan kamu pasti ngomongin soal tiramisunya Neo Coffee. Pas banget ada di sini. Ada tiramisu juga? Tiramisu. Jadi rasanya tuh memang beneran hits dan kekinian banget buat nemenin generation hangout bareng teman-teman santai di rumah atau yang lagi cari inspirasi. Jadi emang Neo Coffee nih, kopi instan 3-in-1 pilihan generation. Generasi muda yang berani jalani hidup sesuai cara masing-masing, alias jalanin cara gue. Nah, aktivitas sibuk masih sempet nggak nih nonton K-drama kalau Natia? Atau film apa sih yang lagi happening sekarang-sekarang ini nih? Masih. Oh ya? Masih. Masih disempet-sempetin, tapi kalau series mungkin nggak bisa banyaknya satu-satu gitu kalau ada waktu. Tapi kalau yang lagi aku tonton sekarang banget, ada banget yang lagi aku suka. Mungkin ada teman-teman yang lagi nonton juga. Aku lagi nonton filmnya Lee Joon Ki yang Again My Life. Again My Life. My Life. Jadi ceritanya nih aku spill dikit karena ini sinopsisnya juga sih. Spill the tea ya. Jadi dia itu jadi jaksa, tapi di kehidupannya ini dia diperlakukan tidak adil gitu. Dimana dia karena menangani seorang penjahat besar dengan KKN itu maksudnya korupsi, kolusi, nepotismenya. Oke, kirain desa. Iya, bukan ya. Sorry. Terus dia langsung, ya dia harus mati lah gitu. Tapi karena hidup aja merasa kehidupan dia itu kayak diperlakukan tidak adil, jadi dikasih kesempatan untuk balik lagi, untuk memperbaiki masa depannya. Jadi dia nggak harus mati di tangan si penjahat ini. Gimana cara dia nyusun strategi dari mulai dia berteman, keluarga dan segala macam, itu keren banget. Kayak. Dan itu di tubuh yang sama gitu? Di tubuh yang sama, dan dia tapi merasakan kayak, ini gue 10 tahun yang lalu, tapi dia tahu apa yang terjadi di masa depan gitu loh, dengan pengetahuan jadi dan time bekal. travel gitu. Kayak time travel. Mind blown. Recommended guys. Keren. Kalau lo ada nggak yang lo suka? Film atau drama Korea? Kalau drakor, waktu itu gue sempet, ini kadang-kadang basic banget gue, tapi Squid Game gue suka. Iya sih. Iya. Tapi kalau film gue suka banget Extreme Job. Extreme Job, itu lucu banget. Iya. Oh, enggak, kalau series ini, Welcome to Waikiki. Itu gue suka tuh. Itu kocak ya, lo banget sih. Kocak-kocak kayak, ada, gitu. Atau kayak misalnya tangan kepotong kayak, cek, kok nggak hilang? Tadi hilang. Ya, jokesnya jadi hilang. Kamera ke gua dulu dong, kamera fokus ke gua dong. Gua mau ngelawak nih. Kayak misal, ulang. Yup. Kayak misalnya tangan hilang. Aduh. Gitu. Gitu dong kameramen. Love kameramen. Nah, keren banget. Kamu tuh bisa manage waktu ya. Antara karir,
antara dance, tapi tetap bisa nonton K-drama gitu. Ini keren banget ya sobat Generation. Di antara kesibukan Nata saat ini masih sempet gitu loh. Nah saking cintanya sama segala hal yang berbau Korea, Natia juga baru aja launch resto dengan authentic Korean taste. Wah, congrats dulu dong, congrats Thank Natia. you. Congrats. Main ya, mampir. Siap, di daerah mana? Di dekat sama tempat lo. Di mana tuh? Serpong. Oh di Serpong. Apa sih? Alsutra. Oh Alsut, deket Alsut, banget. iya. Ya gue mah ngesot 1 jam nyampe ya, kalau ngesot sih panjang kelamaan. Wajib Tapi cobain. kalau naik mobil 10 menit. Kayaknya gue harus minum kopi lagi nih, ya nggak sih? Iya dah. Neo Cheers lagi, Coffee. cheers Cheers lagi dong. Untuk Neo Coffee tentunya. Always good. Langsung lancar lagi. Tapi kalau diperhatiin ya, semua lain bisnis yang diambil masih seputar Korea nih. Iya. Mulai dari grup dance, Ya. makanan Korea, dan kalau nggak salah juga punya clothing line ya. Iya. Wow. Wow. Clothing line yang Thank you stylenya lo diobrolin juga clothing line aku. Wah, lebih iya, K-pop. seneng. Maka itu maksudnya mind blowing gitu. Thank you Neo Coffee. Nah, jadi benar-benar konsisten dari apa yang disuka, dari Iya, hobi, bisnis, sampai juga bisa jadi suatu achievement yang membanggakan gitu. Amin. Nah, gimana bisa konsisten di jalur ini? You can start from something that you really really love. Okay. Karena kalau kamu suka, berarti kamu kan akan menggali lebih, menyempatkan waktu untuk cari tahu lah lebih gitu, apapun gitu. Dan kamu nggak ngerasa itu beban karena kamu suka. Mungkin dari situ awalnya. Ya kayak aku juga sebenarnya nggak kepikiran awalnya jadi content creator. Kalau orang bilang K-pop content creator. Asik, Karena pada zaman dulu kan bukan sesuatu yang menjanjikan juga. Itu dulu nggak ada AdSense-nya YouTube 2010. Mana ada gitu. Tapi aku udah upload itu karena aku suka. Menurut aku kayak oke, aku upload video ini terus dapat komen dari teman-teman dari negara yang berbeda yang suka K-pop juga. Itu sesuatu yang rewarding menurut aku. Wah, iya itu aja aku udah seneng banget. Iya, Ih, ini ada orang di Vietnam nih yang komen, nih ada orang Jepang nih kayak seru gitu-gitu. banget. Terus makin gede itu bonus sih menurut aku. Tapi mindsetnya tetap bukan pamrih. Aku memilih ini biar duitnya let's say banyak, cuannya banyak, nggak gitu. Tapi itu bonus dan apa ya, seiring berjalannya waktu bisa puji Tuhan ya ada gitu di situ Iya, gitu. betul. Ya sama kayak bisnis juga, kalau kita nggak suka gimana kita mau ngulik lebih dalam ya nggak sih? Ngejalaninnya juga pasti berat nggak sih? Iya. Karena nggak ngelakuinnya dengan passion, dengan hati gitu. Bener mungkin. banget, apalagi clothingnya tuh sampai sekarang masih aku yang in charge, kayak bener-bener 100% di sana, quality control di aku, sampai bahannya aku yang cari sendiri ke toko kain. Oh ya? Aku ke Bandung, aku ke Wow. Tangerang, kemana, aku yang pilih sendiri, kayak Gila. aku harus pegang sendiri, oke nih materialnya gitu. Seorang Natia yang sudah punya musik sendiri, udah ngerilis musik sendiri, MV sendiri, bahkan udah punya restoran sendiri. Quality dari clothingnya tuh masih lo yang ngecek sendiri. Iya. Gila, perfeksionis banget ya. Kamu perfeksionis nggak? Yes. Ngomong-ngomong soal K-pop nih, nah gue pengen kasih lihat, ini adalah karirnya Iya, betul. Natia di dunia K-pop. Kenapa ini kan bukan? K-pop Oke. ini. Kenapa K-pop? Ya, kita lihat dulu. Ya, Gue mau iya, kasih boleh. cuplikan yang satu ini adalah karir Apa Natia di dunia K-pop. Mari kita lihat. Ya, selamat sore Reinhard. Memang betul sekali di Kabupaten Brebes Timur ini sudah terjadi antrian kendaraan sepanjang 17 km dari ruas jalan tol Brebes Timur hingga pertigaan. Itu K-pop belah mungkin mananya ya bro? K-popnya karena kamu Di Brebes Timur. Oh, di Brebes Timur. Harusnya B-pop ya. B-pop. Brebes Pop. Brebes Oh, Pop, Oke. bener. Enggak, mungkin tadi yang dimaksud aku K-pop itu di mobil-mobil yang berjejer di belakangmu tuh ada yang dengerin lagu Blackpink juga. Kalau gitu gue udah joget reportingnya waktu itu ya. Gua udah langsung Harusnya. dance ya. Nah, ini nih sebuah pertanyaan yang muncul di kepala saya, ya kan? Iya. Karena Natia ini sangat terkenal, sangat identik dengan dunia perkoreaannya, dunia gak dance-nya, bisa, iya. musiknya, nggak cuma Korea nih ya. Tapi ternyata dulu pernah jadi reporter juga. Jangan-jangan kamu dulu pernah jadi CIA juga, atau polisi, atau mungkin pemain sirkus. Dokter Curiga ya. gue lama-lama. Ini abis ini Astronot gitu gue dulu ya. iya, lama-lama kok 100 muncul tahun baru-baru umur gua. lagi. Jadi dulu dosen apa guru TK gitu kan. Ini sebelum suka K-pop, suka jadi reporter atau memang take opportunity yang sesuai jurusan atau gimana sih sebenarnya?
Enggak, jadi bukan sebelum suka K-pop. K-pop has always been In part your of my heart. life. Wih. Iya, dari 2010 ya. Tapi Always emang aku in my heart. Wede. dramatis banget jadi. Iya, biar Tapi keren aku aja gitu. sebenarnya nggak cuma K-pop doang, aku suka lagu Latin, Bollywood, apapun yang Oh. seni, yang ada dance-nya, apa segala macam yang cocok gitu, mungkin seleranya gue suka gitu. Salah satunya K-pop dari 2010. Tapi ya selama gue beraktivitas apapun itu, dari gue kuliah, terus gue kerja, ya namanya orang suka kita jadiin hobi kan. Gue Betul. pasti tetap sempet-sempetin tuh pas gue libur, walaupun dulu jadi reporter gue juga liburnya nggak jelas. Betul ya, ya, Bun. bukan Aduh, Sabtu capek Minggu, ya. kadang shift subuh. Aduh. Tapi gue sempet-sempetin, seru nih, ya namanya orang penat butuh refreshment kan, Betul. pasti kayak pelariannya ke hal yang kita suka. Betul. Oke, ada dance K-pop baru nih, gue tetap bikin. Kita mau Apalagi? seru-seruan challenge nih. Oh. Tadi kan challenge-nya pertama gue yang di-challenge bikin kopi kan. Nah, sekarang gue mau challenge Natia buat lip sync atau dubbing ya. Siapa tahu udah hafal gitu. Ini salah satu scene drama Korea yang lagi viral banget belakangan ini. K-drama Aegyo. Aegyo betul. Egel. Aegyo. Aegyo. Aegyo sing Aegyo sing. business proposal. Business proposal. Business proposal. Iya. Nah, mari Business kita proposal. challenge Natia. Oh my god. Oh, sorry. 그 베이비 놀랐죠? 공했죠? 괜찮아. 너도 놀랐죠? 아이고, 베이비. 명품의 환장한 여자. Oops, sorry. 아이고, 베이비 놀랐죠? 궁금했죠? 괜찮아. 너도 놀랐죠? Baby, I'm sorry. Wih. 미안해요. 미안해요. 마음 nggak mirip ya. Aduh. 감사합니다. 허프게 산유. 네? 네. Gue jadi pengen bisa bahasa Korea tiba-tiba nih. Keren banget ya bisa semirip itu. Oh, terima kasih ya. Sekarang enggak. Mirip banget, tapi- itu kalau bilang keren banget bahasa Korea apa? 멋있어. 멋있어. 어. 멋있어. 정말 멋있어. 정말 멋있어. 잘했어. 잘했어. You done a good job ya. 잘했어. 잘했어. 네. Ya udah deh itu aja deh gue bisanya dah. Gue pengen sosok nambah tapi kapasitas otak saya cuma 20 MB gitu. Nggak bisa nambah, maaf ya. Nah sekarang gue pengen, kan gue udah ngeliat dari tadi lo voice acting, terus gue juga udah denger cerita lo bisnis. Nah sekarang gue pengen ngeliat lo ngedance. Bukan sekarang sih, lebih tepatnya nanti. Gue pengen lo ngajarin gue. Oke. Neo Coffee I love you. Gue pengen lo ngajarin gue gerakan dance simple ala-ala Korea gitu. Nah Oke. jadi kayak either gue jadi Lisa atau Jenny, gue cocok banget sih. Udah brewok begini, botak lagi pas banget ya kan. Aduh, nanti pokoknya Bisa. ajarin dance terbaru lo sih, yang lebih tepatnya. Oh, oke. Yang lagu lo yang na. Betul kan? Na kan? Na. Empat kali. Nah, nanti kita put di akhir video ya, teman-teman. Jadi siapa yang mau melihat saya nari ya nonton sampai habis ya. Aduh, gitu. Nah, gue pengen tahu nih, Natia. Sebelum saya menari cringe ya. Semangat ya belajarnya, dari kan Terima gue udah kasih, di Bunda. challenge Iya, kan lo betul. sekarang ya. Nah, gue pengen tahu nih, pernah nggak ngerasa ragu-ragu gitu? Ragu-ragu atau salah ambil langkah mungkin ya. Tapi udah jalan terlanjur jauh, udah terlalu jauh gitu. Jadi apa kayak hal-hal seperti itu tuh akhirnya bikin kita goyang, itu tuh pernah nggak sih ngerasain kayak gitu? Pernah sih. Bahkan kalau dibilang maksudnya nggak yang dalam skala besar ya, tapi kayak skala kecil nih, let's say sehari-hari aja kadang kita suka mikir kan, bener nggak sih hari ini gitu. Atau yang kemarin, atau pokoknya kita suka reflect, kita suka jadi kepikiran gitu. Kalau yang besar tuh gue inget banget, gue kasih contoh aja ya, gue cerita pas gue mutusin mungkin untuk resign. Kan gue Wah, udah, itu berat sih. ya gue udah S1 ambil HI, udah akademik banget nih. S2 gue International Communication buat gue masuk ke dunia broadcast. Tapi in the middle gue harus kayak mikir lagi, kayak ngedirect lagi hidup gue. Di situ gue kayak quarter life crisis gitu loh, kayak Aduh, iya lagi iya pasti. kan, kayak bener gak sih jalan yang udah gue ambil, apa gue harus lanjut atau gue harus mungkin cari opportunity lain dan segala macem. Dan itu
pengorbanannya kan udah bertahun-tahun ya. Betul. Kalau misalnya gue ngambil resiko ini, let's say gue ini, tapi gimana orang tua, gimana gue ke depannya dan segala macam kayak gitu. Tapi satu hal yang gue tahu ketika udah jalanin, selama lo melakukan itu dengan sungguh-sungguh, apapun itu hasilnya, lo nggak akan nyesel sih. Wah, Gitu itu sih. kata-kata yang bagus banget loh. Iya. Lo ngejalanin sesuatu, Iya. apapun yang lo jalanin itu, once you go, maksudnya setelah lo Iya. lakukan itu dengan full with your heart tuh, Iya. lo nggak akan nyesel gitu lah ibaratnya lah ya. Iya, karena Iya, iya, you did iya. your best dan pasti hasil itu menurut aku akan mengikuti proses kan. Benar, Dalam proses itu kalau misalnya lo udah benar-benar ngelakuin yang terbaik, menurut aku hasilnya ngikut. Dan walaupun nggak sekarang let's say, tapi tunggu deh ke depan pasti ada opportunity lain juga. Benar gitu. banget lagi. Daripada misalnya kita nggak ambil kesempatan yang mungkin bikin kita galau ya. Dan we never know gitu, kayak Iya. ke depannya kita berhasil nggak ya? Iya, iya, iya. Gitu kan, daripada menjalani hidup dengan let's say penyesalan, banyak pikiran. Nah itulah Iya. pokoknya, patut Tapi- dicontoh, patut Iya, dicontoh, patut tapi dicontoh. maksudnya orang harus tahu ya, maksudnya kayak banyak yang ngelihat, mungkin kita dilihat kayak wah kita content creator kayak Fancy, aja. seneng-seneng, happy-happy. Iya, tapi jarang orang yang tahu di belakangnya kita jatuh Betul. bangunnya kayak gimana. Bahkan kita udah ngelewatin masa-masa itu gitu, yang dulu gua sampai 2 minggu nggak bisa kerja zaman-zaman itu, nangis mulu tiap malam, bohongin orang tua gitu. Astaga. Karena kan ya tanggung jawab kita nggak cuma ke Iya. diri kita sendiri kan. Kita harus Betul. bohong sama orang tua tuh bukan maksudnya durhaka ya, tapi nggak mau bikin orang tua kepikiran. Benar, benar. Pada saat ini tuh bener-bener kayak yang gue ngomong apa nih, tapi satu sisi gue yakin, satu sisi gue nggak mau bikin dia beban, karena sekolah kita kayak kamu rugi dong sekolah ini, dapat omongan gitu dari orang tua kan gak enak banget Iya kan. bener sih. Kadang Iya. bukan ngebohongin, lebih ke takut jujur gitu. Takut Karena kalau jujur, takut betul. jujur kita nggak tahu apakah orang tua bisa menerima Iya. realita yang sekarang gitu, ngerti gak sih? Kayak Ngerti. ya gue harus kasih tahu nanti aja kali, menunda kejujuran lah. Menunda gitu, kejujuran, betul, bener. betul, Kadang ya itu, kadang mungkin klise kayak listen to your heart, kayak kamu yang paling tahu. Tapi kadang itu bener gitu, Betul, ngerti gak sih? Karena kita tahu gitu, kita mau kayak gimana, mau ke depannya kayak gimana, dan apa yang kita rasain sekarang tuh bener-bener kayak kita yang tahu. Oke, nice, that's very nice. Oke, sebelumnya kita sempat ngubungin beberapa fans kamu sebenarnya, Nat ya. Really? Yes. Wow. Dan mereka ini Niat sekali. terinspirasi banget sampai mau mengikuti jejak Natia juga. Nah, langsung aja nih. Wow. Sekarang ada one of your fans yang terhubung dengan kita, langsung aja kita panggil. Halo. Mana? Oh, hai. Hai. Oh. Namanya siapa? Nama aku Abel. Hai Abel. Thank you Hai for being here. Abel. Tuh ada Hai Kak Kak Natianya Nadia. langsung. Emang Nah. bener suka sama aku? Suka Masa dong. sih? Nggak Oh. lihat tadi pas ketemu, hai sambil tutup mulut. Masa karena mulutnya bau ya? Pasti karena malu-malu. Oh gitu ya? Nah, pengen tahu nih, Oke. Abel ada yang mau disampaikan nggak ke Kak Natia? Iya ada Kak. Jadi kan aku suka sama K-pop kan Kak. Dan konten-kontennya Kakak tuh keren-keren banget. Dansnya keren Oh, banget. wow. Nah tapi yang aku bingung tuh gimana sih Kakak bisa pede gitu. Kan buat pede itu kan susah banget kan. Oke. Gimana sih caranya Kakak bisa pede? Oke. Duh, sampai geter loh suaranya Natia. Biar pede, Dia let's seneng say. banget dia. Makasih ya Abel udah muncul di sini. Thank you Abel. By the way, ini Abel nanya biar pede, biar berani gitu untuk bikin konten. Gitu ya. Oke, ini memang pertanyaan banyak orang nih ya. Kadang Betul, ngelihat kita betul. kayak pede di kamera. Iya. Padahal nggak tahu aja kita juga Iya. punya insecurities kita Setelah di-cut, masing-masing. kenapa gue ngomong gitu? Kenapa gue ngomong gitu setelah di-cut? Kenapa tadi gue ngomong itu? Iya. Gitu. Terus orang nggak tahu kayak gue kadang take 20-30 kali. Sama, Yes. sama. Udah yang bener-bener kayak gue udah bego banget nih. Ya udahlah kayaknya ini yang terbaik, ya udahlah ya gitu. Kalau udah sampai detik itu kayak kalau jelek juga bukan karena take-nya jelek, tapi emang skill lo belum, ya udah gitu sampai nanti Sama. belajar lagi gitu. Ya banyak ya karena kan kita nggak nunjukin sisi itu ya. Betul. Iya. Kita udah jadinya aja yang kita tunjukin kan. Betul gitu. Cara biar pede sebenarnya tahu banget sih kayak kekurangan kamu apa sama kelebihan kamu juga apa. Jadi kayak lebih tahu gitu, nggak cuman kelebihan doang ya. Kayak misalnya kekurangan kamu kenali nih. Dan orang tuh biasanya takut untuk let's say kayak ngupload konten, kenapa takut dikomentari yang jelek-jelek. Bener nggak? Betul. Tapi Betul ketika banget. kamu udah tahu kekurangan kamu lebih dari siapapun, dan ketika ada komen
masuk dan ternyata bener let's say kayak kurang ini, ya kamu udah tahu. Jadi kamu nggak kaget gitu ketika orang ngomong kayak ih kurang banget dance-nya, kurang keren ini. Aku kayak iya nih kurang lentur nih, harusnya tuh kayak gini. Aku udah tahu gitu. Instead of marah dan jadi down gitu ya kayak ya oke, tapi emang gue belum sampai sana. Tunggu ya, nanti gue bisa lebih keren lagi. Terima kasih ya Abel sudah dateng. Makasih juga Kak. Semangat Ya Abel. Semangat. Semoga kamu menjadi konten kreator juga seperti Kak Natia. Amin. Siapa tahu nanti di masa depan kalian collab, betul nggak? Amin banget, gue kaget. Semoga bisa ketemu suatu saat ya, Abel. Anyway, just to wrap up our discussion today, mungkin dari Natia bisa kasih semacam closing statement untuk Sobat Generation tentang all possibility, tentang guidance mungkin, as a guidance buat mereka tetap percaya diri meraih mimpinya mereka dengan jalanin cara gue. Oke. Dear Sobat Generation. Asik. Jadi serius ya. Iya. Apa ya sebenarnya inti dari obrolan kita tuh, kita tuh nggak pernah tahu sih kita bakal dapat apa opportunity segala macam dalam hidup tuh kita nggak akan pernah tahu ya. Ya siapa yang tahu gue yang dulu kayak fokus banget mikirin karir gue apa segala bisa ada di dunia yang bisa dibilang 180 derajat terbalik gitu, dunia kreatif gitu kan. Tapi ya disitulah uniknya dan serunya nggak sih, kayak kita nggak bisa tebak gitu. Kayak kalau kata Forrest Gump, life is like a box of chocolate. You never know what you're gonna get. Yeah. Tapi yang jelas kemanapun itu gitu. Tapi kalau misalnya kayak tadi aku bilang kayak you do your best di every opportunity. Itu pintu satu terbuka, terus pintu itu, opportunity itu akan ngebuka pintu-pintu lainnya dan lo jalanin lagi, kebuka lagi. Satu pintu membuka pintu yang lain. Gitu. Even dari hal yang paling simple, let's say kayak misalnya aku suka musik, suka K-pop gitu. Dari situ banyak yang kita bisa ambil gitu. Instead of being tadi kayak mungkin fans fanatik yang berantem gitu di sosmed sekarang banyak banget. Kenapa nggak itu bawa ke diri lo? Apa sih yang bisa gue ambil dari sini? Gitu. Betul. Apa yang bisa gue aplikasikan di hidup gue? Hidup gue nih real loh. Besok tuh sama sekarang tuh gue akan hadapin gitu. Ya, jadi kayak sebenarnya ya setuju gak sih kayak hidup tuh seru-seru, gampang, susah semuanya jadi satu kan? Well, it's like a game kind of ya kan. Kayak game gak ada yang gampang terus, gak ada yang susah terus gitu. Kadang ya kayak roller coaster, you know. Dan gue suka banget sama statementnya Natia kayak ya memang hidup tuh harus dijalanin. You cannot please everyone ya kan. You cannot please everyone. Betul. Dan as long as you're doing it with your passion, with your heart, hopefully mungkin kita nggak ngeliat sekarang seperti apa, tapi yang tadi lu bilang kita nggak pernah tahu pintu yang kita buka bisa jadi pintu yang lain gitu, bisa membuka ke pintu yang lain gitu. Jadi do your best, lakukan yang terbaik, semoga lo bisa mencapai apa yang lo impikan. Thank you banget loh Natia Shina. Thank you juga Christo. Closing statementnya, dan thank you juga sudah hadir. Thank you juga buat Neo Coffee. Semoga bisa menjadi inspirasi buat Sobat Generation di rumah yang sedang explore minat dan hobi mereka. Semoga itu bisa menjadi jalanin cara gue-nya kalian semua yang ada di rumah ya. Saksikan terus Neo Possible episode selanjutnya setiap malam minggu jam 7. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen mimpi kalian yang mau banget kalian wujudin atau kasih ide bintang tamu inspiratif lainnya yang akan kita undang di episode Neo Possible berikutnya. Selalu sedia Neo Coffee untuk temani kalian mencari inspirasi. Gue Christo, tapi belum pamit. Kenapa belum pamit? Karena saya punya janji yang belum saya tepati, yang saya deg-degan melakukannya. Yaitu adalah saya akan Christo OTW Dancer. Christo OTW Dancer akan mencoba menari setelah ini. Let's go! Thank you
Generation udah nonton. See you on the next episode. Bye.